Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kesulitan belajar pada siswa. Mendengar kata kesulitan belajar, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan kurang saja, tapi dialami juga oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa-siswa yang berkemampuan rata-rata. Gak enak ya memiliki masalah kesulitan belajar. Kalau dipikir-pikir, keadaan ini sangat menghambat prestasi dalam belajar. Jika Anda adalah salah satu orang yang memiliki kesulitan belajar, nah, pas banget nih nonton video ini, karena di sini akan mengenali apa sih kesulitan belajar itu dan gimana cara mengatasinya. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, sebelum mengatasi permasalahan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih kesulitan belajar itu. Jadi, kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Gejala anak yang mengalami masalah belajar ini dapat diketahui melalui indikasi tertentu. Misalnya, sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu atau semua materi pada suatu mata pelajaran. Akibatnya, siswa menunjukkan prestasi belajar kurang memuaskan. Banyak sekali penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Namun, dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Faktor eksternal adalah penyebab kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri, seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Banyak dari siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, ia merasa bingung, bahkan mengeluh, dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Nah, berikut ada beberapa cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Bagaimana caranya? 1. Tempat duduk siswa. Jika kalian mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan, sebaiknya mengambil posisi tempat duduk di bagian depan. Dengan itu, kalian akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Kedua, gangguan kesehatan. Jika kalian mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya diistirahatkan di rumah. Guru tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua serta keluarga lainnya. 3. Program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberi tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang menerima materi pelajaran. Boleh jadi, kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. 5. Suasana belajar menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar kondusif.
Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Keenam, motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga, orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi, disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai kesulitan belajar dan lebih mengenali serta mengetahui bagaimana cara mengatasinya, semoga bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam belajar, segera dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Nah, sekian dari video ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.